Hai, saya Alif dari Verbi Law Firm. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pra-peradilan. Ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama tentu adalah berkaitan dengan pengertian pra-peradilan. Sebenarnya apa sih pra-peradilan itu? Secara pengertian, pra-peradilan merupakan sebuah wewenang yang dimiliki oleh pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHP tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan. Kemudian yang kedua, tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Dan yang ketiga adalah permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain yang berperkara. Kemudian sebenarnya pihak mana saja yang akan terlibat dalam proses pra-peradilan ini sendiri, atau siapa saja pihak-pihak yang dapat mengajukan pra-peradilan. Yang pertama tentunya adalah tersangka atau pihak yang ditahan. Hal ini diatur dalam pasal 79 KUHP. Kemudian yang kedua adalah pihak penuntut umum atau penyidik dapat juga melakukan pra-peradilan. Hal ini diatur dalam pasal 80 KUHP. Kemudian bahasan yang ketiga adalah mengenai asas-asas yang berlaku di pra-peradilan. Ada beberapa asas. Yang pertama adalah pra-peradilan menganut asas dan prinsip pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 82 ayat 1 huruf C KUHP. Kemudian yang kedua adalah pra-peradilan pada intinya adalah mencari kebenaran formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 Perma nomor 4 tahun 2016. Kemudian yang ketiga, pra-peradilan memiliki asas imparsialitas hakim. Artinya hakim harus memberi kesempatan yang sama kepada para pihak yang berperkara. Kemudian yang keempat adalah sifat hakim adalah mendengar keterangan secara terbuka baik bagi pihak yang ditahan ataupun pemohon lainnya yang terlibat dalam proses pra-peradilan. Kemudian yang kelima adalah persidangan terbuka untuk umum. Selanjutnya adalah mengenai objek pra-peradilan itu sendiri. Objek pra-peradilan diatur dalam pasal 77 KUHP yang mana mengatur lagi tentang beberapa hal. Yang pertama adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Kemudian yang kedua adalah tentang ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang berperkara. Kemudian yang ketiga adalah menambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagian daripada objek berperkara itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah mengenai proses persidangan pra-peradilan. Tentu terdapat alur proses persidangan yang harus dipahami. Yang pertama adalah pengajuan permohonan atau pembacaan permohonan oleh pemohon. Kemudian yang ketiga adalah jawaban dari termohon. Kemudian yang ketiga adalah tahap pemberian replik dari pemohon, kemudian dibalas duplik oleh termohon. Kemudian adalah proses pembuktian baik dari pemohon maupun termohon. Kemudian yang kelima adalah kesimpulan baik dari pemohon dan termohon. Dan yang terakhir adalah putusan dari pengadilan. Kemudian yang terakhir adalah bahasan tentang upaya hukum apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses pra-peradilan. Yang pertama, perlu diketahui dalam proses pra-peradilan tidak dapat dilakukan upaya banding. Maka apabila ada pemohon yang melakukan upaya banding akan mendapatkan penolakan atau tidak dapat diterima. Kemudian yang kedua, dalam proses pra-peradilan juga tidak terdapat upaya hukum kasasi, sehingga jika memang terdapat pemohon yang mengajukan upaya hukum kasasi, tentu akan mendapatkan penolakan. Sekian materi tentang pra-peradilan yang dapat disampaikan. Apabila teman-teman masih ingin bertanya atau berkonsultasi lebih lanjut, dapat menghubungi website kami di www.verbilawfirm.com. Terima kasih.